Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdoh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ayah selaku pengajar di kajian fikih, yang saya hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha, walaupun udah libur sekolah tapi ngaji tetap jalan, jangan nagih liburan ya. Udah ada liburannya pun tetap aja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di kajian fikih ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari sini bisa manfaat dan barokah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di pembahasan berikutnya yaitu kita membahas tentang nawaqidul wudu ya. Man intakodo. Sekarang kita bahas tentang manin takodo, ada di halaman 5. Belum dinyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa sallim. Sallallahu alaihi fi hadhil kutub wa usulihim wa furuhim wa mudasbailahim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Man intaqada. Man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a. Orang yang wudunya rusak atau batal, maka dia tidak boleh melakukan 4 hal berikut. Arba'atu asya'a, harum alaihi arba'atu asya'a. As-sholatu, yang pertama sholat. Jadi kalau udah wudu batal nggak boleh sholat. Wa tawafu lan tawaf, tawaf kedua. Wa masul mushafilan menyentuh Al-Quran. Nah, mushaf, bahasanya mushaf. Nanti apa yang tergolong mushaf atau tergolong Al-Quran itu apa nanti di bawah. Wa hamluhu, dan tidak boleh juga membawa Al-Quran atau membawa mushaf. Oke, kita absen satu-satu. Jadi ketika wudhu batal, maka 4 hal berikut ini tidak boleh dilakukan. Tadi yang pertama as-sholat, katanya walau naflan, walaupun sholatnya itu sholat sunnah tetap nggak boleh. Wa sholata janazatin, atau sholat jenazah sama. Jadi sholat jenazah walaupun fardu kifayah tetap harus pakai wudhu. Nah, dalilnya ada hadis itu, la yakbarullahu sholata ahadikum, nah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya tawaf, ya, sama fardun aw naflan. Jadi mau tawaf fardu atau tawaf wajib sama, harus punya wudhu. Nah, ini yang sering kita itu. Terus kita ikut siapa ini? Ya nggak mungkin kita berpegang teguh sama yang kita pelajari senggolan batal, itu nggak mungkin. Bisa nggak kelar-kelar tawafnya, bolak-balik. Oh. Kemudian yang berikutnya wa masul mushafi wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun litirasatin.
walau amudan. Yang dimaksud mushaf itu apa? Mushaf adalah yang umum, yaitu Al-Quran itu ya. Al-Quran itu jelas itu nggak boleh disentuh kalau kita nggak punya wudu. Atau kalau definisi di sini adalah kulluma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Semua yang di situ ditulis Al-Quran yang tujuannya untuk belajar. Jadi kita buku, makanya orang tertentu menghindari itu. Jadi misalnya kita nulis nih di buku kita ini nulis ayat Al-Quran nih. Kalau tujuan kita untuk belajar atau untuk dibaca minimal, nah itu termasuk Al-Quran, nggak boleh disentuh. Walaupun kayu misalnya, di kayu atau di kulit atau di apalah gitu. Tapi tadi transaksi awalnya tadi memang ditulis untuk belajar atau untuk dibaca, tergolong Al-Quran. Wa kharaja bidzalika opo wa kharaja bidzalika tamimatu itu wahya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an li tabaruki. Berbeda kalau begini, kita nulis Al-Quran ayat kursi misalnya di rumah, supaya ada ayat itu kita tulis di kertas misalnya, biar kalau bahasa yang aman itu tabaruk itu biar ngalap berkahnya ayat kursi, kita lipat misalnya terus dikantongi atau digantung di pintu atau dikalungi, kita kalungkan. Nah itu enggak termasuk Al-Quran kalau itu. Jadi misalnya hiasan Mbak Nona ada gini, enggak, karena transaksi awalnya tadi. Kalau hiasan dinding ya untuk hiasan dinding atau untuk bayang umum biar setan nggak berani masuk, ya kan? Yang umum orang awam begitu kan? Nah katanya setan itu takut sama ayat kursi ya, makanya kita tulis terus ditaruh. Nah itu enggak, karena niat awalnya tadi bukan untuk belajar, bukan untuk dibaca, tapi untuk tabaruk. Tabaruk itu ngalah berkah. Nah, dan kalau bisa biar nggak ada setan masuk lah. Nah, itu bahasa awamnya begitu. Nah, itu nggak termasuk nanti nggak termasuk Al-Quran. Berarti kita sentuh, kita bawa, nggak apa-apa. Dong nih ya. Iya. Oke. Nah, ada lagi begini. Oh, masalah. Faryakhru maswalahumma. Atau yang boleh lagi adalah seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau bawa Al-Qur'annya itu bareng-bareng sama barang-barang yang lain. Misalnya tadi habis belanja di pasar sekarung, ada Al-Quran ditaruh di situ, tapi terus dibawa. Nah nggak masalah itu, asal bawanya nggak nyentuh, itu. Jadi untuk karungnya atau nyeluntuh tasnya lah ya. Diplastikin, taruh. Jadi kita nggak nyentuh itu ya. Kemudian yang berikutnya warabi wa hamluhu illa fi matain, udah tadi ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutin, udah sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya karena mirip-mirip itu. Wa yahrumu 'alal junubi, yang di situ lanjutnya di kitab ibu situ. Iya. Nah, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Nah, kalau junub bukan 4 tapi tambah 2, ada 6. Yang pertama as-sholat, sama berarti sholat hadas kecil hadas besar tidak boleh. Wa tawafu, tawaf hadas kecil hadas besar nggak boleh. Wa masul mushafi, tadi menyentuh Al-Quran, yang Al-Quran yang tadi definisinya. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Kemudian yang berikutnya walubthu fil masjidi. Yang berikutnya untuk orang junub adalah tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan tidak boleh lagi membaca Al-Quran kalau lagi junub.
Nah, kemudian wa yajuzu hamlu hamilin mushafi la yajri fihi tafsirul mata'i. Tapi kalau misalnya ada orang bawa Al-Qur'an, dia nggak jelas punya wudunya dan seterusnya kan, kita nggak punya wudu atau kita junub misalnya, kita gendong, nggak apa-apa. Jadi yang penting yang bawah tadi ya, yang bawah tadi punya wudu terus bawa Al-Quran. Nah itu kalau kita gendong orangnya itu nggak masalah. Ya orangnya, yang kita gendong orangnya. Jadi yang bawah tetap yang kita gendong. Nah itu nggak masalah. Kemudian yang berikutnya tadi walubsu fil masjid. Wahwa yang dimaksud masjid di sini apa? Wahwa ma wuqifa lis-sholati walau kana lubsu bi qadri tumaninati. Yang dimaksud masjid di sini adalah bangunan. Kalau umumnya bangunan, padahal masjid dulu nggak harus ada bangunan ya, tanah dipagari di masjid itu masjid gitu. Atau yang umumnya kita di Indonesia ya bangunan yang dibangun untuk sholat, itu masjid berarti. Masjid dalam arti ini ya, masjid dalam arti ini. Jadi musola dibangun pertama untuk sholat kan, berarti dia tergolong. Kalau kita junub jangan tidur di situ. Nah, jangan tidur di situ. Kemudian walau kana lubsu bi qadri tumaninati, walaupun berdiamnya cuma sebentar. Misalnya tumaninah itu berapa detik kira-kira? Orang baca subhanallah. Nah, walaupun cuma sebentar segitu nggak boleh di dalam masjid. Biqadri la aburuhu wa huwa ad-dukhulu min babin wal khuruju min babin akhra. Kalau lewat nggak apa-apa malahan. Lewat itu maksudnya masjid di sini ada pintu, di sana ada pintu. Nah, masuk lewat pintu sini, keluar pintu sono, nah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau masjidnya pintunya satu, udah tahu masjid pintunya cuma satu, dia masuk nggak boleh, kan mesti balik lagi ke situ, nggak boleh, nggak boleh. Nah, karena mondar mandir di dalam masjid termasuk berdiam diri namanya. Tapi kalau lewat tadi boleh. Berarti gambarnya tadi ada pintu sini, lewat pintu sana. Tapi kalau udah tahu pintunya satu ya nggak boleh, karena itu hitungannya mondar mandir nanti. Udah tahu nggak ada pintunya. Nah, dah. Kemudian yang berikutnya amat tarotutu alaihi fa'inau haramun. Kalmuksi tadi ya mondar mandir. Jadi misalnya nyari apa sih sudah tahu dia junub, belum mandi, terus ada punya barang hilang apa di situ, atau sengaja mondar mandir nggak boleh, sama itu hukumnya. Nah, kecuali begini, darurat itu begini. Misalnya sore tidur di masjid, kemudian mimpi junub, mau keluar susahnya begini, misalnya hujan badai, atau di luar ada musuh misalnya, atau apalah yang bahaya gitu. Nah udah nggak apa-apa kalau itu, kalau daruratnya kayak gitu. Tapi kalau nggak tidur masjid mimpi ya udah keluar, jangan diterusin tidur. Kemudian yang berikutnya itu kan nyambung dihabisin aja ya, maksudnya ini kan head itu belakangnya ya. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Kalau orang head lebih banyak lagi. As-sholat yang pertama, sholat tadi udah ya, wa tawaf udah, wa masrul mushafi udah, wa hamluhu membawa mushaf udah, tinggal tambahannya wa lubsu fil masjidi, sama ya, orang head nggak boleh masjid, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah cuman tadi ini nggak bolehnya itu kalau takut, kalau zaman dulu kan nggak ada pengaman kayak sekarang,
Nah, kalau aman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya ada pengajian di masjid, kita lagi head, mau nggak mau kan masuk. Tapi kalau aman, nggak apa-apa. Nah, di sini dilarang itu karena zaman dulu kan nggak ada pengaman itu. Nah, ada ya. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, dah baca Al-Qur'an tidak boleh. Wasaumu, dah head nggak boleh, puasa nggak boleh. Wasaumu, watolaku dan menjatuhkan talak. Di jengkel, tahu-tahu istrinya head, nggak boleh. Suaminya istrinya head ditalak itu nggak boleh, haram. Nah, kemudian yang berikutnya wal mururu fil masjid, nggak boleh. Tapi in khofat talwisahu, kalau memang membahayang motor di masjid, maka lewat juga tidak boleh. Yang berikutnya wal istimta'u bima bainas surrati warrukbati, bermain-main dengan suaminya antara pusar sampai lutut, nggak boleh orang head. Nah, kemudian karena kemarin sudah disinggung, maka harus dibacain. Jadi biar nanti, maksud saya gini, biar nanti teman-teman ngelihat sesuatu nggak cocok sama yang kita ngaji pertama tadi, oh kok begitu. Nah itu saya sampai kaget itu, apa reaksinya sampai begitu, baji lo sampai begitu reaksinya. Maksudnya nanti biar kita tahu bahwa jangan-jangan dia benar juga, di samping kita yang benar, jangan-jangan dia benar juga. Ini saya baca aja. Ini mengenai tadi yang baca Al-Quran sama bawa Al-Quran ya, baca Al-Quran. Nanti dipahami aja. Tapi begini, jadi apa kalau ngaji itu kan perlu apa ya? Ya capek, perlu ini kan. Memang agak-agak apa ya? Kalau ada pendapat yang ringan, itu dipakai sendiri aja. Kenapa? Nanti takutnya disalah jadi sembrono gitu maksudnya. Kalau kita kan ngaji dari awal nih, detail nih. Jadi yang kira-kira ini dipakai sendiri. Nah, buat orang-orang awam kita kasih yang agak galakan. Yang umum. Tapi ini didengar orang nggak apa-apa. Yang umum. Ya itu maksudnya. Dibaca dulu. Ini di samping ini nanti kita jadi tahu yang madzhab yang 4 itu. Wa min dzalika qaulu Syafi'i wa Ahmad. Dua. Siapa tadi? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini maksudnya. Imam Ahmad itu Ahmad Ibnu Hambal, berarti Hambali. Nah, kita harus tahu juga bahwa Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Hanafi. Jadi itu antara guru sama murid itu saking begitunya. Jadi antara guru muridnya keren bikin madzhab itu. Nah ini biar tahu juga. Yang pertama tadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Apa katanya? Innal haido idang koto adamuha walam tajid ma'an annaha tayammama wa yahilu wat'uha wa yahilu wat'uha. Yang kita pelajari kan, kalau head sudah berhenti, kalau belum mandi jangan ngumpul sama suaminya. Nah tadi apa tadi? Imam Syafi'i sama Imam Ibnu Hambal. Kalau nggak ketemu air, tayamum terus baru kumpul sama suaminya. Itu tadi Imam Syafi'i sama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Wa yahilu wat'uha ma'a qauli Malikin wa Abi Hanifah. Tapi kata Imam Malik dan Abu Hanifah fil masyhuri innahu la yahilu wat'uha hatta taktasila. Sedangkan menurut yang kedua, yang Imam
nggak usah dihafalin nama imamnya ya, pusing nanti. Pokoknya ada pendapat itu. Ya udah. Jadi pendapat yang pertama, Izin aja. kalau nggak ketemu ayat tayamum terus kumpul. Tapi pendapat yang kedua nggak boleh, mandi dulu, harus mandi dulu. Oke ya. Maliki sama. Nah, ada lagi pendapat yang ketiga nanti. Kalau berhentinya itu, misalnya gini, Bunda biasa head 7 hari, berhenti di 7 hari, boleh. Berhenti 7 hari, kan biasa 7 hari terus, 7 hari, udah boleh. Tapi kalau biasa 7 hari, 5 hari berhenti, nggak boleh, harus mandi dulu. Karena ditakutkan keluar lagi. Udah ya itu ya. Kemudian yang berikutnya, itu yang soal tadi. Nah sekarang yang soal baca Al-Quran tadi. Wa min dzalika ittifaqul a'immati ala anal haido kal junubi fi sholati. Yang sepakat 4 mazhab itu adalah bahwa orang haid itu seperti orang junub, sama-sama tidak boleh sholat. Wa amma fil qiraati faqala, sedangkan dalam hal membaca Al-Quran, yang tadi orang haid sama orang junub tadi ya, wa amma fil qiraati faqala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, yang 3 orang berarti Imam, jangan hafal tadi, tapi saya sebutin aja walaupun nggak hafal ya. Kata tiga Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hambal, katanya innaha la taqra'ul Qur'ana, nggak boleh. Jadi sesuai yang kita baca, kitab yang kita baca tadi. Tapi ada pendapat kedua, siapa itu? Imam Malik. Imam Malik itu tadi gurunya Imam Syafi'i. Ma'a qauli Malikin fi ihdai riwayataihi innaha taqra'ul Qur'ana. Innaha taqra'ul Qur'ana, boleh baca aja walaupun kita haid, kita junub, walaupun kita junub kita haid, baca aja. Wa fi riwayatil ukhra annaha taqra'ul ayat al yasiro. Ada lagi pendapat yang berikutnya adalah boleh tapi jangan banyak-banyak. Jadi baca Al-Qurannya jangan banyak-banyak, tapi yang tadi ya baca aja walaupun haid, walaupun junub. Dah. Berikutnya biar tambah lengkap itu tadi ya. Yang tadi itu namanya Mizanul Kubro ya. Mizanul Kubro itu kitab 4 mazhab ya. Jadi 4 mazhabnya ada di kitab itu. Nah sekarang ada di pinggirnya itu namanya Rahmatul Ummah, itu kitab lain tapi satu buku. Katanya begini, waslun wal haidu kal junubi fi sholati, hampir mirip tadi ya. Jadi orang haid, orang junub sama dalam hal sholat. Nah sama-sama nggak boleh. Bil ittifaqi, berarti 4 mazhabnya itu 4 kita ngomongin 4 mazhab ya, kan di Indonesia itu. Jadi kalau hal orang haid, orang junub, 4 mazhab sepakat tidak boleh sholat. Wa fil qiraati inda Abi Hanifah, wa fil qiraati inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa an Malik riwayatani idahuma taqra'ul ayat al yasirota. Baca aja tapi jangan banyak-banyak. Walatina qolahal aksarun min ahsabi annaha taqra'u masya'at. Pendapat yang berikutnya adalah baca aja semaunya, semaunya. Masya'at, annaha taqra'u masya'at. Wa huwa madhabu Dawud. Yang tadi terakhir namanya madhabnya Imam Dawud Adh-Dhahiri ya. Nah, mungkin itu dulu, barangkali ada yang perlu dijelasin lagi, silahkan dibuka pertanyaannya. Serius banget ya. Ya, apa soalnya baru semua ya, baru semua. Silahkan. Ya. Kita ikut yang mana? Nah, nah itu bagus. Jadi orang sebenarnya semakin pinter itu semakin bingung. Tapi bingungnya karena pinter itu keren.
Tuh ya, ada juga yang bingung karena semuanya nggak tahu. Nah, buat kita nih, selama masih bisa berpegang teguh sama satu, ikutin yang pertama. Seperti tadi wudhu tadi ya, wudhu. Di Indonesia kita nggak kenapa-kenapa, ikut Imam Syafi'i udah, wudhunya batalnya. Bayangannya itu. Bagaimana kalau pas tawaf? Nggak mungkin kita mau gandolin itu, nggak mungkin. Nanti tawaf kita nggak kelar-kelar. Itu contoh yang gampang ya, contoh yang gampang. Contoh yang gampang. Kalau ngikutin, wah, ya nggak kelar-kelar, nanti baru dapat seputaran, baiklah dibatalkan, ngulangi lagi, dapat 2 putaran, buat wah nggak kelar-kelar. Wudhu. Nah, terus kita ikut yang mana itu? Yang pertama kita pegang teguh ini, ya, tadi. Nah, belum lagi nanti belajar. Jadi kalau ngikuti itu, ya konsisten dalam arti yang kemarin dicontohin itu kalau misalnya wudhu batalnya ikut sono, wudhunya ikut sono juga. Kalau batalnya ikut sini, wudhunya ikut sini boleh. Walaupun ada juga pendapat silahkan wudhunya ikut sana, batalnya ikut sini, jadi diambil ringan-ringan. Ada juga yang bolehin. Kulit. Tapi itu kan nanti takutnya bermasalah kan? Itu batal. Wah enggak, kata ini enggak batal, tapi wudhumu ikut sana. Jadi ikut sana enggak diakui, ikut sini enggak masalah nanti. Itu ya. Jadi dalam keadaan tertentu kita tahu bahwa ini ada pendapat ulama yang boleh. Itu. Nah, itu bukan sembarangan itu. Itu pendapat ulama beneran. 4 mazhab itu diakui di Indonesia kok. Ikut salah satu silahkan. Itu Intinya itu, semakin kita banyak ngaji, semakin kita nggak gampang nyalahin orang karena pendapatnya banyak. Itu kan kayak kemarin Mama Adel kan agak ngotot yang soal Bu Haji. Mungkin yang Bu Haji itu mengambil pendapat yang satunya lagi. Jadi kalau kita misalnya lebih banyak referensi ngaji kayak begini, jadi begitu ngelihat orang yang agak lain sama kita, oh berarti dia ngambil pendapat yang satunya. Nah, jadi kita nggak gampang nyalahin orang gitu. Karena pendapat itu banyak, nggak satu dan semuanya benar. Nah, seperti yang Mbak Nona waktu itu kan, itu saya nggak kepikiran itu malahan wudhu Di spray. lah, iya malah keren itu, malah aman. Karena nggak, air itu nggak mungkin keulang kan, malah keren itu. Nah, ada orang begitu, wudhu kok begitu. Nah, kalau nggak tahu ya jadi aneh. Maksudnya biar kita nggak terlalu gampang gumunan. Gumunannya apa? Ngedumel. Gumun itu Nyalain. ngelihat orang lain aneh itu apa? Heran, biar nggak gampang terheran-heran melihat orang lain kok begitu. Iya, karena nyatanya Nah, nanti kalau udah belajar gini ya, tahu gua. Langsung kok begitu sih, langsung ini kan reaksinya. Ya. Reaksinya beda, itu menandakan bahwa ilmunya kurang. Maksudnya referensinya yang kurang. Referensinya kurang. Sama kayak sholat kan, kalau suami istri ada yang boleh megang bersentuhan, ada yang batal katanya. Iya. Sama. Itu Iya. tergantung dengan wudhunya kayak kemarin. Yang Jadi penting tahu kita tadi. selalu biasa aja ngadepinnya, orang ada pendapatnya gitu kan. Tergantung ikut imam yang mana. Iya, betul. Jadi wah, kok begitu? Ya, kita tahu udah. Malah orang tertentu kan ya sholat aja pakai celana, pakai baju, pokoknya udah ketutup semua, sholat aja, nggak perlu pakai mukena. Iya, coba lihat film-film Turki itu pada begitu. Sholat aja udah. Tiap hari bajunya udah Begitu. Nah. Pasmina, bukan kayak kita gini. Iya. Pasmina. Mungkin ada yang lain, Lah seru itu. Yo Mbak Devi, jangan dipendem. Ntar Iya, sarannya Mbak nanyanya Devi begitu mana? udah pulang nanya. Ayo mama kok nanya mama kok. Udah. Mbak Juju, Mimi Zuzu, ada ini Mimi Zuzu. Tadi apa tadi ya? Mbak Ada Indah, yang senyum kelewat aja, Mbak Indah. sedikit tadi kayaknya. Bahasanya. Kalau sholat baca surat
pendeknya itu aja boleh nggak sih? Oh ya boleh, ya, boleh orang orang nggak baca aja boleh, ya. Al-Fatihah doang aja. Kan yang diwajibin Fatihah. Iya. Ini ada yang lewat sedikit nih. Nih, ada yang lewat sedikit. Misalnya kita nulis Al-Qur'an. Ya kan? Penanya kita pegang. Terus bukunya juga kita pegang. Nulis Al-Qur'an nih. Nulis Al-Qur'an memang mau dibuat belajar, dibaca. Terus batal. tiba-tiba Iya. Gimana itu? Buang air, buang. Ya, pengen batal pokoknya. Keluar angin atau ya, pokoknya batal. Gimana? Ya berhenti dulu Om. Berhenti dulu karena yang kita tulis tadi Ayat dihukumi Al-Quran. Al-Qur'an. Karena untuk belajar tadi. buat belajar. Beda kalau nulisnya di apa kita nggak ini nggak kita pegangin gini, nggak kita pegangin. Cuma pulpen doang. Nah, kan itu nggak nyentuh kita. Kan pena yang kita ini. Tapi kalau bukunya kita pegangin, ya kayak kita nulis di itu, Nyalin. ya berhenti. Nah terus lagi tuh mungkin yang kemarin dilihat itu adalah bagaimana kalau ada Al-Quran sama tafsirnya lebih banyak. Itu nggak masalah. Ngitung banyaknya apa? Jumlah hurufnya. Oh kira-kira aja, bisa dikira-kira nggak? Jumlah hurufnya. Kalau kayak kitab-kitab tafsir pasti banyakan tafsirnya, karena satu kalimat itu bisa nanti komentarnya banyak, atau satu ayat nanti komentarnya sampai panjang baru ayat lagi. Ya pokoknya itu di ini sendirilah, kan udah dapat rumusnya nih. Pokoknya kalau ada Al-Quran sama tafsirnya atau terjemahannya atau apalah itu yang lebih banyak tafsirnya nggak masalah. Aman. Dominan yang bukan Al-Qurannya itu loh. Terjemahannya. Kan Quran sekarang banyak. Misalnya kitab tafsir. Yang ada tafsirnya. Walaupun lebih baik yang punya wudhu. Kita pegang belajar ini ya sebaiknya punya wudhu. Namanya itu ilmu, ini kan etikanya gitu loh. Kayak untuk Yasin. Tapi Yasin. nggak sampai haram gitu. Apa? Oh, ya. Yasin. Kan kadang orang suka diundang untuk Yasinan. Nah ya itu makanya tadi rumuskan itu. Ya, bisa dikira-kira aja. Ya. Kalau misalnya kan kita masalah wudhu, niatnya nawaitu dan lain seterusnya. Nah kalau misalnya kita nggak mau sholat, kita udah kebiasaan wudhu, itu pakai niat Loh. kan? Mau berarti ada yang lupa. Jadi sholat wudhu boleh diniati nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi pertama. Berarti kan kalau mau sholat kayak mau apa kayak pokoknya ngilangi hadas, ya kan? Atau boleh nawaitul wudhu'a li sholat. Aku niat wudhu karena mau sholat. Berarti untuk sholat. Atau aku nawaitu fardhul wudhu'i. Jadi aku niat fardunya wudhu. Sah. Jadi nggak perlu dicantolnya apa? Dicantumkan. Dikaitkan dengan sesuatu yang butuh-butuh nggak perlu. Jadi orang biasa punya wudhu terus ya wudhu aja. Ya kayak mau tidur wudhu gitu kan. Biar dalam keadaan suci. Iya. Iya. walaupun nggak sholat mau bacain kan wudhu dulu. Iya betul. Emang iya kalau udah biasa ini Wudhu terus. pas mandi pasti wudhu. Iya nggak apa-apa. Iya jangan kan itu. Kadang-kadang lagi head juga lupa. Wudhu. Iya bener wudhu. Kadang Ya, kalau silakan. tadi pagi mau salat subuh. Ya. Kan ya apa itu misalnya kita lagi beberes terus kita mindahin Al-Quran tuh, tapi Al-Qurannya benar-benar pure Al-Quran nggak ada tafsirnya, itu kita wudhu dulu atau gimana Bro? Nah, Iya nggak punya Jadi, wudhu ya kadang lagi bebenah kayak gini nih kayak gini. kalau kira-kira apa ya? Pokoknya hitungannya gini. Jika bukan hal yang mendesak. Kalau tidak mendesak, wudhu. Tapi kalau misalnya Al-Quran jatuh di jalan, nunggu wudhu, wah kepelindes motor.
Berarti kalau di rumah bisa wudhu dulu. Oh, Iya. ya, ambil wudhu dulu. Ah, kalau- Males katanya. Iya. Banyak kan nggak udah sih. Iya. Asal beresin aja gitu ya. Benar. Kalau misalnya terpaksa begitu, yang penting jangan bilang nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa dosanya 2, ya kan? Dosa itu ini terus 2 bilang nggak apa-apa, berarti kan boleh nih. Nah, nggak boleh. Kalau nggak boleh aja. Misalnya kayak nyolong. Kalau misalnya nyolong aja, jangan bilang nyolong nggak apa-apa, dosanya 2. Iya dong. Misalnya terpaksa nyolong ya nyolong aja, bukan nyuruh nyolong, bukan ya. Itu ngaji nyuruh nyolong, bukan. Maksudnya kalau misalnya berbuat apa yang dilarang ya berbuat aja, tapi jangan bilang nggak apa-apa. Pura-pura nggak tahu. Itu kan. Ya karena nanti kesalahannya dihitung 2. 1 kesalahan melakukan, kesalahan yang kedua bilang itu boleh kok nggak boleh, bilang nggak boleh kok boleh. Itu nggak boleh. Taruh aja gitu ya. Ya kayak ini. Ya, Bu, minta ini dong, nggak ada orangnya. Tiba-tiba nggak apa-apa, suka jawab sendiri. Orang Jawa itu. Iya. Orang Jawa suka begitu. Ya, Mbak Devi minta mangganya ya, oh ya ambil aja sautin sendiri. Iya, gitu. Katanya biar halal. Ini ya soal. Coba bang. Barusan di sini ya waktu itu pernah ini biar pada tahu. Ya udah, silakan nanya. Ini nih. Bu, ini nyambut, iya boleh. Ini kan karena kita di Jakarta ini mungkin sering terjadi ya soal soft barisan sholat. Kadang-kadang saat taraweh kan perempuan sama laki-laki itu barisannya kan sejajar tuh sama hanya bersampingan. Karena di situ kan pernah dengar dengan ngototnya gitu maksudnya bahwa soft yang begitu itu dianggap sejajar dengan laki-laki tidak boleh. Nah ini biar maksudnya biar semuanya juga tahu bahwa barisan sholat itu seperti apa gitu, biar dijelasin sama ayah. Ya, gini. Ini sekali lagi tadi ya, dipegang teguh rumusnya. Maksudnya nanti ada kasus ini, ini nggak sesuai rumus, berarti nggak boleh. Atau sesuai rumus boleh. Ini, imam sama makmum itu yang penting. Ini imam, ini makmum, kakinya, tumitnya. Ini imam. Ini tumit nih, ini tumit. Ini imam, ini makmum. Yang dihitung tumitnya. Walaupun jarinya lebih panjang. Yang penting tumitnya udah di depan, udah. Jadi yang dihitung itu. Ini mau posisi di sini, kayak mau di sini, mau di sini. Yang penting nggak sampai mendahului tumitnya imam. Jadi bukan masalah sejajar. Bukan masalah dia dengan di kanan kayak di kiri kayak itu nggak masalah. Kalau berdua katanya harus di sebelah sini. Nah ya, Enggak, kalau kayak- berdua sebaiknya di sini. Kayak Al-Huda Kanan. itu kan perempuan di gang tuh. Di Al-Huda kan di gang. Nah, otomatis Ya. kan satu barisan dengan soft pertama laki-laki. Dan itu Ya. ada yang ngotot, Oh, nggak boleh. salah, nggak boleh. Oh, gitu. lah, Padahal kalau kan di tadi kan kampung-kampung patokannya imamnya, bukan makmum Ya itu ya. sejajar Jadi perempuan patokannya laki-lakinya. imam sama makmum. Ya emang agak mundur sih kita posisinya. Iya. Itu yang dipermasalahan katanya bersampingannya itu. Bukan harus di belakangnya soft yang pertama ya, yang dihitung itu imam. Imamnya batasannya. Ini imam, makmumnya kalau yang penting imamnya laki-laki kan makmumnya siapa aja. Banci boleh, perempuan boleh, laki-laki boleh. Kan kemarin udah dibilang itu. Tapi kalau imamnya perempuan, yang di belakang tidak boleh selain perempuan. Berarti kalau imam perempuan, makmumnya bencong, nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi bencongnya itu dominan laki-laki, nggak boleh laki-laki makmum perempuan. Ya, jadi rumusnya adalah yang penting patokannya imam. Mau di sebelah mana itu nggak masalah. Nah, ya nanti di berikutnya nanti jarak terjauhnya sampai seberapa nanti. Itu ya. Jadi mau di kanan, mau di... Nah, kalau masjid-masjid di kampung itu jarang yang depan belakang. Pasti masjid itu dibagi 2. Kanan sama kiri atau kiri sama kanan gitu.
Tidak pun ditaklim. Ya Mbak Rani, mau nanya. Nggak kebayang. Wih, saya terlalu serius. Jadi ini Bun, jadi kalau materi baru serius itu nampung terus gitu. Nanti begitu pulang besok baru, "Ah, iya karena itu memang begitu. Ya Mbak Ada Ida lagi? tuh mau nanya lagi tuh. Ya, Udah Mbak Ida, siap-siap yuk. mengangkat buku. Nah, silakan. Ini Om, kalau tadi yang head kan nggak boleh main di dari batas pusat Ya, betul. lutut. Ah, Itu nah, kan, ya. apa itu namanya, walaupun apa sih tetap kita pakai dalaman gitu, itu nggak boleh juga di apa tuh ibaratnya digesek-gesek. Nah, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Boleh juga. Terus Diganti posisinya, diganti di sini misalnya. Jadi diakalin bagaimana caranya gitu selain ini sama. atas boleh. Misalnya diganti di sini gitu misal. Ya, undang-undangnya itu ya. Mama Riza Ah. sering. Walaupun pakai baju nggak boleh. Walaupun pakai Nah, ini biar ini 4 madzhab lagi ya, 4 madzhab lagi, 4 madzhab lagi. 4 madzhab lagi. Wah, pokoknya biar keren kita. Oh, apa ya? Maksudnya biar belajar ini benar-benar belajar. Nanti kalau ketemu kasus itu nggak gampang heran. Nih, kita baca lagi. Oh, sebentar. Oke. Wa min dzalika qaulu aktsari ulama innahu yahrumu watquman in qata adamu hatta taktasila. Ini agak mundur sedikit ya. Kaul kebanyakan ulama adalah haram untuk hubungan suami istri yang headnya sudah berhenti tapi belum mandi. Ya itu ya yang pertama. Walau kanal ingkito uli aksaril haidi, walaupun berhenti headnya itu memang biasa 7 hari ya 7 hari berhenti. Kalau 7 hari berhenti 7 hari kan berarti udah nggak ada potensi nanti keluar darah lagi kan. Kalau begitu kasusnya tetap tidak boleh, harus mandi dulu. Oke, tapi berikutnya ma'a qauli Abi Hanifata annahu in koto adamuha li aksaril haidi jazawatuha. Kata Imam Abu Hanifah, kalau yang kedua gitu aja lah ya, jangan ngapalin nama susah. Kalau yang kedua boleh kalau memang berhentinya paling banyak, biasanya paling banyak segitu. Misalnya kalau head 7 hari berarti 7 hari berhenti. Sudah, boleh walaupun belum mandi. Tapi ditentang sama yang depan tadi. Oke ya. Ntar bingung lagi. Kita ngikut yang nanti diajari. Ya. Li aksaril haidi jazawatuha qoblal ghusli wa in qata ali dunya aksaril haidi lam yajuz watuha hatta taktasila. Kalau biasa 7 hari 5 hari berhenti harus mandi dulu. Dah. Kemudian apa tadi yang tadi? Kalau yang nggak boleh itu kan bainas lutut sampai itu tuh ya. Pusar sampai lutut. Nih. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i. Berarti 3. Misalnya tadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Apa itu? Bi tahrimil istimta'i bima baina surrati wa rubbati minal haidi. Orangnya head, kata 3 orang tadi, ini sampai lutut nggak boleh. Walaupun pakai baju kata Mbak Ida. Ya pokoknya nggak boleh, pakai apa nggak boleh dah. Ya. Tapi minal haidi ma'a qauli Ahmad wa Muhammad ibn al-Hasan wa batu akabiril Malikiyah wa batu akabir Syafi'iyah bi jawazil istimta'i fima bainal farji fima dunal farji. Yang penting nggak satu itu boleh. Bukan jalan utamanya itu yang boleh, penting selain itu bukan
Boleh yang satu disentuh. itu tidak boleh. Nempelinnya kemana? Hmm? Nempelinnya kemana? Mana kasih tahu. Maksudnya Maksudnya pendapat yang terakhir tadi, selain nyentuh yang intinya tadi, Ya, itu jadi- diperbolehkan. Mau Jadi sebelah yang, sini, sebelah yang nggak sini. boleh hanya yang intinya aja. Selain itu boleh. boleh. Ya, tapi jangan salah itu yang keempat juga kita lihat. Walaupun itu pendapat yang kedua ya, tapi yang dukung adalah Itu juga boleh. Kita di TV di sini. Di TV. Ahmad ibnu Hambal, Muhammad Hasan, banyak ulama top juga. Jadi yang nggak boleh hanya Boleh, cuma jangan satu itu. Berarti nanti begini, Mama Riza, kita ikut yang mana nih? Oh, Mama Riza, kita ikut yang mana Yang nih? Yang depan tadi. Malah dia mau ikut yang mana? Kalau misalnya memungkinkan menghindari itu, hindari. Tapi kalau terpaksa nggak menghindari, ikutlah yang ini. Ikut rombongan ini. Yang penting jangan satu itu. Yang keempat Aman. tadi. Kan cowok. Maksudnya Laki-laki. begini, Mama Riza. Bukan ngawur, tapi jelas ada yang berpendapat itu boleh. Itu. Jadi malah enak tuh. Tanya. Jadi banyak tahu, banyak itu malah keren. Ya seenggak-enggaknya kita jadi nggak gampang. Oh, kok begitu? Gitu ya. Oke, lanjut. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita makin jago. Kalau dipikir-pikir ini kelas high class loh, maksudnya ini belajar kita ini. Enggak ya gini ya. Iya loh, ya. Biasanya Kan kalau maaf ya, untuk Om. Ya, oh iya ini deh. Pernah, ya maksudnya ikut kayak gini, kajian kayak gini, tapi Nggak detail. Begini kita nggak nanya, cuma dengerin aja. ya justru itu. Maksudnya komunikasi Tapi dua mereka arah. tetap yang kayak gini, kayak Yang- semua dikasihnya. Ya, Tapi kita dengerin. nggak dibuka doang. pertanyaan. Enggak. Nah, kalau kata dosen kita sih, Pak, Maaf ya Om, kita nih Hmm. kita ngaji di sini kan perempuan semua, dia kan laki-laki. Dia adanya di rumah sebelah, tapi pakai mic itu, jadi kita dengerin aja Om. nah ya ada yang begitu. Padahal Kayak kita lihat di sono. oh sono Nggak bun. pernah- Ini Bun, nggak pernah Sono. tergabung gitu. Kita Ya. ya udah ngumpul ibu-ibu semua di taklim. Nanti kan sudah taklim ada rumahnya udah tuh Pak. Saya pernah lihat juga ustadznya itu di ada Ada ininya, ada tutup. ada tirainya. Jadi kalau dia mau buka kajian udah kasih mic aja. Ah ya ada yang begitu. Nah nanti kita juga ketemu bab itu, nanti ketemu bab itu. Jadi nggak boleh ngeliatmu. Kalau sebenarnya nih, yang sebenarnya kita yang Imam Syafi'i itu sebenarnya aurat kita yang selain di waktu sholat ya udahlah seluruh badan. Berarti yang cadaran itu yang benar aslinya. Menurut Imam Nah, Syafi'i. salahnya adalah yang cadaran juga hanya jadi identitas tapi nggak belajar, sehingga orang melihat temennya nggak cadaran terus seolah-olah itu orang asing. Nah itu bahwa itu salah. makanya kadang orang-orang kalau bukan orang Indonesia masuk Indonesia dikiranya pasti kita bukan Syafi'i madhabnya, karena ngeliat orang ya jilbaban kayak gini. Nah terus nanti babnya loh ya. Jadi boleh melihat muka itu pas apa saja, nanti dijelasin di situ. Satu, transaksi jual beli nggak lihat ini, nggak lihat mukanya bagaimana. Kalau dia nipu mau nuntut siapa? Atau jadi saksi harus dilihat mukanya, kalau enggak repot nanti. Yang berikutnya pas belajar nanti, tapi ya nah buat orang tertentu ya biarin aja lah, dia maunya begitu. Silakan. Mbak Devi begitu. Itu mungkin ya yang banyak jadi pertanyaan tapi malu untuk ditanyakan. Kadang-kadang kan kalau misalnya haid Ini jangan pakai ini, nggak enak. Soalnya agak ini. Kalau perempuan haid itu kan biasanya seminggu ya, paling nggak seminggu. Dan untuk laki-laki atau untuk bapak-bapak itu kan kebanyakan kalau untuk menunggu seminggu itu
lama. Nah, untuk nyiasatin itu tuh yang sesuai kaidah Islam Oh, itu bagaimana? Ya. Oke, itu kadang-kadang seperti tadi ya, Malaysia. Jadi ya itu kan Wangi kan ya? maksudnya seperti orang masuk surga. Kan jalannya nggak satu, bisa jalan lewat mana aja kan? Bisa berjuang, bisa belajar, bisa sedekah, bisa itu kan gitu. Ya kan? Nah iya, jalan menuju surga itu nggak satu. Kalau orang ahli perang ya perang sono, mati masuk surga dah. Kalau hartanya banyak ya sedekah aja yang banyak, mati masuk surga juga. Kalau yang guru yang ngajar aja, mati masuk surga juga. Itu kan nggak harus jalan itu. Wah banyak jalan apa kata Mbak? Banyak jalan menuju Roma. Udah kayak Roma Irama. Baiknya lagi ngebayangin bagaimana caranya itu. Pengen yang betul kan? Intinya jangan satu itu. Hmm. Terus jangan lewat jalan belakang juga. Wah itu jadi kaumnya Nabi Lut, nggak boleh. Itu nyimpang. Nanti Bahaya. kalau kita tetap kita iniin om misalnya pas lagi headnya gitu minta tetap kita ini apa gimana kita Iya, tetap Ya, gini. dilayani lewat jalan lain. Itu ada di Fathul Muin kitab satunya ya. Nih, kalau darurat misalnya suaminya tentara, ya kan? Mau Iya, betul. bukan pas mau pulang, malah mau berangkat. Besok mau berangkat, pulang 3 bulan yang akan datang. Nah, bagaimana itu darurat kan? Kalau enggak itu nggak bisa, harus itu. Udah, oh, itu namanya darurat. Tuh ya, jadi walaupun lagi head, udah. Jangan yang melenceng, misalnya lewat belakang nggak boleh, lewat belakang apapun nanti nggak bisa, tidak dibenarkan, tidak ada yang membenarkan gitu. Tetap lewat jalan umum, tapi itu tadi, ya besok mau perang, bagaimana? Pakai itu Bisa salah tembak nanti, misalnya. Ya Jadi tuh, ya gimana? pakai lewat kondom. jalan juga boleh laki-lakinya pakai pengaman gitu. Oh, Lagi haid. Ya itu kan teknis itu urusan teknis itu. Yang pasti kalau darurat itu kan kalau yang darurat kan iya darurat iya apa sih? Ya tadi misalnya mau berangkat perang, kalau nggak ini bahaya nanti. Bisa dia ya tadi saya nembak salah sasaran loh, komandannya sendiri ditembak. Intinya diakalin biar sampai keluar bagaimana caranya. Iya. Jadi kalau terpaksa harus nggak bisa nggak itu ya udah jalan itu. Darurat. Ya enggak, kalau kita nggak darurat, daruratnya apa? Nah kalau kita di rumah ya darurat apa? Itu tadi contohnya tadi. Nah, yang pasti lewat jalan belakang tidak dibenarkan. Malahan misalnya ini ya lewat jalan depan aja walaupun lagi head. Misalnya kok wah kalau nggak di malah jajan wah malah nggak karuan nih ya. Artinya gini Mama Reza. Jadi sebegitu baiknya Tuhan itu misalnya Kalau kayak untuk itu kali, untuk oral dalam Islam Bu, dibolehkan ya ya? boleh, yang selain boleh itu nggak ada, kau sendiri nggak boleh. Itu pengen nanya tapi Sebenarnya itu kan udah dibilang itu. Yang penting nggak satu itu berarti yang lain-lain boleh. nggak kuduin enggak. Ini soalnya mukanya mau nanya itu tapi enggak ini. Bisa pakai tangan, bisa pakai yang lain-lain lah. Ya, cuman orang tertentu misalnya tadi mau berangkat perang malah head, waduh gawat ya udah. Maunya itu. Nanti ketemu makanya bayangan saya gini, nanti kalau misalnya udah khatam nih dicari kitab yang lebih gedean, jadi nanti biar lebih detail ya. Ada Udah, lagi kalau nggak ada udah ditutup gak dulu ini. Mama Reza Ya. nyengir-nyengir. Kalau nggak ada lagi ditutup dulu ya. Ya udah. nanti disambung ya Bu. Iya. Demen banget ya kalau gitu. Sampai rumah
lanjut ya. Ini soalnya bab begini, bab ininya ibu-ibu. Tapi mungkin hanya kita yang ngaji begini, di mana nggak ada. Jadi ngaji yang lain satu arah. Ngaji aja. Iya, satu arah. Dengerin doang, dengerin doang. Nggak ada, Nggak ada nggak ada apa? Nggak ada Ya. bercandaan begini-gini, ya udah kita sikut-sikutan sebelahan aja guru. Iya. Oh begitu doang. Pakai celana dalam gitu. Apanya? Ngaji sama om kan jadi tahu ternyata. Nah, iya nggak boleh. Nah, tapi tadi loh ya, call pertama tadi ada call kedua, makanya kalau ngaji banyak, bacaan banyak itu, nah kita banyak pilihan. Jadi kemungkinan untuk melanggar itu kecil. Tuh. Karena bisa Nggak, Bun. pilih 1, 2, Iya. 3, 4. Kata ini salah, orang kata ini betul kok. Oh. Udah Bun. Ya mungkin di pembahasan itu cukup sampai sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa ditanya Disimpan, di ditulis. pertemuan berikutnya dan boleh ditulis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi